Bab 811, Kesalahan dan Kekalahan. Ada yang sangat salah dengan kuantitas dan jumlah kekuatan di tangan para teroris ini. Yang terburuk, sebagai CEO Stark Industries, Tony sebenarnya tidak tahu. Ini jelas merupakan masalah dengan kendalinya atas Stark Industries. Dia kemudian mengingat bagaimana dia kembali ke pangkalan lebih cepat dari jadwal, hanya untuk disergap. Para penjahat sudah menyiapkan bahan baku untuk membuat rudal Jericho, yang berarti penculikannya sudah lama direncanakan dan bukan plot menit terakhir. Tony terbakar amarah. Tidak ada yang menyukai pengkhianat. Kehidupan Sang Taipan selalu mulus. Dia tidak tahan dengan ketidakadilan ini. Sekarang dia masih berada di tangan para teroris, dia harus melakukan yang terbaik jika dia ingin keluar hidup-hidup. Pemimpin penjahat berjanggut itu telah berjanji bahwa dia akan membiarkan Tony pergi selama dia membangun rudal Jericho. Tapi Tony hanya tersenyum saat itu dan melihat pria berjanggut itu berbalik dan pergi. Ketika dia jauh, dia bergumam, "Tidak, kamu tidak akan melakukannya." Yin Sen, yang menerjemahkan di sebelahnya, juga memiliki senyum palsu di wajahnya saat dia setuju dengan suara rendah. Tidak, dia tidak akan melakukannya. Jika Tony berhasil kembali hidup-hidup, dia akan menanggung dendam ini selamanya. Bukan hal yang baik untuk dibenci oleh pedagang senjata kelas dunia selamanya. Jadi, begitu mereka benar-benar memanfaatkannya, satu-satunya hal yang menunggu Tony adalah kematian. Berbicara tentang skema, teroris gunung ini bahkan tidak cocok untuk membawa sepatunya. Tetapi dengan perjalanan ke Afghanistan ini, kemampuan tempur Tony ditarik ke tingkat yang sama dengan pihak lain, dan kemudian, pihak lain mengandalkan pengalaman mereka yang melimpah untuk mengalahkannya. Tony, yang selalu memandang rendah angkatan bersenjata, akhirnya merasakan bagaimana rasanya bertemu tentara. Ada sesuatu yang membuat Sang Taipan semakin tertekan. Faktanya, dia benar-benar memiliki kesempatan untuk dengan mudah menghindari atau bahkan memusnahkan para penyerang. Tapi sayangnya dia melewatkan kesempatan itu. Memikirkan bagaimana dia meninggalkan Happy di pangkalan pada hari demonstrasi, dan bagaimana dia berulang kali menyuruh Happy untuk menjaga koper tertentu, Tony sangat tertekan sehingga dia ingin muntah darah. Item seperti koper ini adalah Mark V yang baru saja dia kembangkan setelah melihat armor malaikat penghakiman di Eropa. Itu adalah baju besi logam portabel. Mark V tidak memiliki sistem senjata yang kuat, tetapi memiliki kecepatan dan pertahanan yang menakjubkan, dan hanya membutuhkan waktu 12 detik untuk memakainya. Dia membawa Mark V bersamanya, pertama, karena dia baru saja menyelesaikan produk baru ini, dan kedua, untuk keselamatannya sendiri. Tetapi ketika dia pergi ke tempat pengujian, dia hanya bisa membawa kendaraan militer, dan Happy tidak bisa mengikutinya. Tony tidak ingin militer memperhatikan Mark V, dan ada lebih dari 200 tentara Amerika yang melindunginya. Saat itu, otaknya mengalami korsleting. Dia telah membawa Mark V ke Afghanistan, tapi entah kenapa meninggalkannya dengan Happy di pangkalan. Karena uang receh ini, ia menjadi tahanan dan harus berjalan-jalan sambil memegang aki mobil setiap hari, itu adalah kehidupan anjing se-Asteriste. Dalam beberapa hari, dia mungkin benar-benar diberi makan anjing dan berubah menjadi tumpukan kotoran anjing sungguhan. Keraguan diri, kemarahan, dan keputusasaan semuanya berubah menjadi keengganan yang mendalam. Siapa dia? Dia adalah Tony Stark, satu-satunya pedagang senjata utama. Selama dia memiliki setumpuk lembaran logam, dia akan bisa menempa baju zirah. Tony benar-benar tercerahkan, dia harus bertahan hidup dan meninggalkan tempat ini hidup-hidup untuk menemukan pengkhianat. Gua yang gelap, makanan dan air yang buruk, bau keringat, dan para penjahat yang siap membunuhnya setiap saat tidak menghancurkan Tony. Sebaliknya, itu membantunya melepaskan sikap playboy-nya yang berubah-ubah dan mendapatkan kembali esensi dari dirinya. Saya Tony Stark, aku manusia besi. Mengaum marah di dalam hatinya, Tony menghancurkan dengan palu di tangannya dan dengan sungguh-sungguh memulai pekerjaan pandai besinya. Di sisi lain, Luke meninggalkan desa pegunungan lain tanpa daya. Pengumpulan intelijennya tidak berjalan dengan baik kali ini. Setelah berkeliaran di sekitar pegunungan selama 3 hari, dia masih belum menemukan jejak Tony. Untungnya, hanya ada beberapa tersangka yang tersisa, dan dia akan dapat menyelesaikan putaran pertama pengintaian lusa. Juga, banyak pemimpin kriminal telah jatuh ke tangannya di sepanjang jalan. Termasuk orang-orang yang tangannya berlumuran darah warga sipil, pengalamannya telah mencapai 51.300 per 100.000 dan kreditnya adalah 70.100 poin. Setelah makan dan tidur selama 2 jam di dalam gua, Luke mengeluarkan laptopnya dan mulai bekerja. Daftar tersangkanya menyusut menjadi 4 atau 5.
Beberapa dari mereka agak jauh, dan jumlahnya tidak banyak. Dia bisa mengabaikan mereka untuk saat ini. Tersangka terbesar adalah kelompok 10 cincin. Luke sudah lama mendengar tentang organisasi ini. Menurut intelijen sebelumnya, kelompok 10 hukum adalah organisasi teroris terbesar di Asia. Mereka juga aktif di seluruh dunia, dan sangat tak kenal takut dan kuat. Mereka adalah orang-orang yang paling mungkin menyerang Tony. Dikatakan bahwa organisasi ini mendapat dukungan dari makhluk luar biasa yang kuat, itulah sebabnya orang-orang di sini sangat takut pada kelompok 10 cincin sehingga mereka tidak berani melawan. Siapapun yang berani melawan mereka, bahkan jika mereka teroris, dibunuh. Mereka juga sangat tersembunyi. Orang-orang yang telah ditangani Luke sebelumnya tidak tahu banyak tentang kelompok 10 cincin, dan tidak dapat memberikan banyak informasi rinci. Tetapi salah satu pemimpin geng telah menyebutkan bahwa sejumlah besar anggota Ten Rings telah aktif di daerah itu baru-baru ini. Itulah satu-satunya kabar baik yang Luke dengar dalam 3 hari terakhir. Melihat ke langit, dia mengemasi barang-barangnya dan membersihkan semua jejak. Setelah dia meninggalkan gua, dia mengaktifkan jetnya dan terbang menuju lembah di mana kelompok 10 cincin seharusnya ditempatkan. Di gua beberapa hari yang lalu, Tony dengan hati-hati mengambil sebuah benda yang tampak seperti cincin kawat tipis dengan pinset dan memasukkannya ke dalam piringan kecil sebelum dia santai. Ini adalah palladium. Ada terlalu sedikit. Jika dia mengacau, para penjahat mungkin tidak memiliki kesabaran untuk menemukan kumpulan material lain untuk Tony, dan rencananya untuk melakukan serangan balik tidak akan berguna. Untungnya, dia telah melakukan ini berkali-kali di Los Angeles, dan tidak sulit untuk melakukannya lagi. Setelah inti yang paling penting selesai, Tony menambah kecepatan dan menambahkan bagian eksternal ke disk. Sehari kemudian, melihat benda silinder di atas meja yang bersinar dengan cahaya biru redup, Yinsen bergumam, ini tidak terlihat seperti rudal. Tony tersenyum. Ini adalah generator listrik mini. Saya memiliki yang lebih besar di rumah untuk memberi daya pada pabrik saya. Jika saya menambahkannya ke elektromagnet, itu akan menghentikan pecahan peluru memasuki hati saya dan saya bisa menyingkirkan baterainya. Tentu saja, itu juga bisa membuat orang besar tetap berlari selama 15 menit. Yinsen menatapnya dengan tatapan kosong. Pria besar apa? Tony berkata, taruh ini dulu padaku dan aku akan memberitahumu. Tentu saja, Yinsen, pria yang baik, tidak keberatan. Dia segera menemukan alat-alat bedah dan mulai memakaikan benda baru itu pada Tony. Bab 812, penjahat cerdas dan tidak berpendidikan. 1 jam kemudian, Tony duduk di tempat tidur. Dia menatap cincin cahaya biru di dadanya, memejamkan mata sejenak, lalu mengangguk. Tidak masalah. Ini jauh lebih nyaman dari yang saya harapkan. Saya pikir itu akan seburuk pertama kalinya bagi seorang gadis. Petik 2. Yinsen tersenyum. Tidak, ini pertama kalinya bagimu. Saat dia berbicara, dia mengguncang elektromagnet sederhana yang terhubung ke baterai dengan kabel. Tony tertawa. Baiklah, aku salah ingat. Lagi pula, saya masih tidak sadar ketika Anda melakukannya pertama kali. Petik 2. Setelah bercanda, mereka mulai bekerja lagi. Mereka tidak punya banyak waktu lagi. Karena semakin banyak bagian yang diproses, akan ada semakin banyak celah dalam pekerjaan. Tony tidak bisa menggantungkan semua harapannya pada penjahat yang tidak berpendidikan. Melihat rekaman pengawasan di dalam gua, seorang penjahat yang sedikit lebih pintar bergumam dalam kebingungan, mengapa itu tidak terlihat seperti gambar sama sekali. Saat dia berbicara, dia melihat bola-balik antara foto rudal Jericho dan bagian-bagian dalam rekaman pengawasan. Rekannya datang dan menjelaskan dengan percaya diri, mungkin ini versi yang lebih baik. Ini bukan pabrik militer Amerika. Sangat normal untuk menjadi berbeda. Petik 2. Penjahat yang cerdas menggelengkan kepalanya dan bersikeras, lihat ekornya. Itu benar-benar tidak terlihat seperti rudal Jericho. Rekannya memberi isyarat dengan tangannya. Kau terlalu bodoh. Lihatlah ujung yang lain. Bukankah itu benar? Penjahat yang cerdas melihat foto itu dengan curiga dan membandingkannya sejenak. Apakah begitu? Itu, memang terlihat seperti itu. Rekannya menepuk bahunya. Jangan paranoid. Selama mereka bekerja, tidak apa-apa. Apakah Anda ingin merokok? Saya mendapatkannya dari tentara Amerika terakhir kali. Petik 2. Perhatian penjahat pintar itu akhirnya teralihkan. Berikan saya satu. Setelah menyalakan rokoknya, dia tidak lagi fokus pada rekaman pengawasan. Seperti yang dikatakan rekannya, itu baik-baik saja selama Taipan Amerika terus bekerja. Bagaimanapun, semua orang di sini berasal dari kelompok mereka, dan Taipan itu tidak bisa mencoba sesuatu yang lucu.
Tony selesai membuat semua bagian di dalam gua 2 hari kemudian. Dia mengeluarkan setumpuk cetak biru, melapisinya pada panel kaca, dan menyalakan lampu di bawah kaca. Melihat cetak biru, yang masing-masing awalnya tidak terlihat ada hubungannya dengan baju besi logam, Yinsen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, ini luar biasa. Mata Tony berbinar, ini satu-satunya harapan kami untuk keluar hidup-hidup. Ayo bekerja, kita tidak punya banyak waktu lagi. Mengatakan itu, dia mengacaukan cetak birunya, melemparkannya ke samping, dan pergi ke satu sisi untuk merakit armor. Sementara dia melakukan semua ini, dia juga memikirkan kepala arang tertentu, tetapi dia sama sekali tidak berterima kasih padanya. Iron Man armornya bukan salinan armor Batman. Hanya saja dia telah menyederhanakan desain baju besi di dalam gua, yang membuatnya terlihat seperti baju besi Batman dalam beberapa hal. Misalnya, penampilannya yang jelek lebih mirip baju besi Batman. Tentu saja, dia tidak akan meniru desain yang jelek seperti itu. Hanya saja strukturnya terlalu sederhana, yang mau tidak mau membuat keduanya terlihat mirip. Juga, dia tidak akan berterima kasih kepada Batman untuk generator listrik mini di dadanya. Ini adalah sesuatu yang telah dirancang ayahnya sejak lama, dan dia telah berhasil mengaktifkan yang besar di rumah. 2 bulan lalu, dia telah berhasil membuat miniatur generator listrik untuk memecahkan masalah daya untuk pelindung logam. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa reaktor tidak memiliki fungsi elektromagnetik. Secara pribadi, ia menyebutnya reaktor busur. Ini semua berkat usahanya sendiri. Hanya saja penampilan kepala arang mengingatkannya pada penelitian reaktor busur. Apakah itu berarti jika dia keluar hidup-hidup kali ini, dia tidak perlu mengganggu Batman lagi? Seolah-olah. Paling-paling, ketika dia membuka kedok pria itu, dia akan memilih tempat tanpa penonton sehingga pria itu bisa terus berpura-pura menjadi misterius. Pikiran-pikiran ini melintas di benak Tony saat dia bergerak lebih cepat. Setelah merakit baju besi berkali-kali, dia sudah sangat akrab dengan prosesnya. Dibandingkan dengan Mark I, setelan sederhana ini seperti perbedaan antara membangun sebuah bangunan dan balok-balok bangunan anak-anak. Armor itu tidak membutuhkan terlalu banyak fungsi. Yang paling penting adalah kemampuan bertahan, dan sejumlah kekuatan ofensif. Namun, sebagai harapan terbesar dalam situasi putus asa ini, Tony tetap memberinya nama, Mark 0. 0 berarti itu kurang maju dari Mark I, dan juga mewakili bagaimana itu dibuat di sebuah gua tanpa apa-apa. 1 jam kemudian, dengan bantuan Yinsen, Tony pada dasarnya mengenakan baju besinya tanpa masalah besar. Hanya beberapa antarmuka dan bagian yang tidak ditangani dengan sempurna, dan sedikit gesekan dan tekanan pada bagian tertentu membuatnya tidak nyaman. Menahan dorongan untuk menyesuaikannya, Tony memanggil Yinsen, mulai program peluncuran dan aktifkan sistem energi untuk baju besi. Beberapa menit yang lalu, seorang botak berjalan ke kamera pengintai dan mengamati situasi di dalam gua. Hanya sesaat, dia merasakan keganjilan itu dan berteriak, "Di mana Stark? Di mana dia?" 2 penjahat yang agak mengantuk di depan monitor tersentak bangun. Ketika mereka berbalik dan melihat si botak, mereka gemetar ketakutan. Mereka sudah bekerja selama ini. Kami sudah menonton. Mereka bekerja sepanjang malam dan tidak tidur. Wajah si botak gelap dan matanya berkilat tajam. Tunjukkan padaku di mana dia berada. Kedua penjahat dengan cepat melihat rekaman pengawasan, dan yang pintar segera menunjuknya. Ini, dia di sini. Meja kerja hanya menutupi tubuhnya. Lihat, dia baru saja mengambil peralatan dari Yinsen. Penjahat botak itu mendengus, tetapi masih merasa ada yang tidak beres. Kalian berdua, cari Omar dan minta dia memeriksanya. Dia menunjuk kedua penjahat di depan umpan pengawasan dan memberi perintah. Oke, Bos Rasa. Kedua penjahat itu tidak berani membuang waktu. Mereka bangkit dan berlari. Pemimpin bandit botak, Rasa, melihat rekaman pengawasan lagi dengan ekspresi muram. Dalam rekaman pengawasan, Yinsen mengangguk ke area yang diblokir oleh meja kerja. Dia jelas sedang berbicara dengan Stark, dan sedang mengoperasikan laptopnya. Mereka benar-benar terlihat seperti sedang bekerja. Tapi indera tajam Raza terus memberitahunya bahwa ada sesuatu yang salah. Saat fajar, Luke tiba di lokasi yang dicurigai kelompok 10 cincin. Kali ini, dia tidak menyerang secara langsung. Pertama, sudah fajar, dan kedua, ada terlalu banyak orang. Meskipun dia telah bekerja dengan cepat dalam beberapa hari terakhir, itu hanya pada malam hari, dan dia harus melihat situasi terlebih dahulu sebelum dia mengambil tindakan. Ini adalah pertama kalinya dia merilis drone berukuran sedang ini, yang beberapa kali lebih besar dari drone mini dan menggunakan mesin penerbangan biasa.
Drone jenis ini memiliki lebih banyak peralatan pengawasan dan memiliki lebih banyak fungsi. Itu cocok untuk digunakan dengan banyak target di area yang lebih rumit. Bab 813, Luke mengamati, dan serangan kasar. Ini bukan Amerika, tidak ada toko retail yang berkembang di sini, namun peralatan di sini sebagian besar adalah milik Amerika, dan hanya bisa dijarah. Belum lama ini, konvoi Amerika yang mengawal Tony benar-benar dimusnahkan, dan tidak termasuk senjata mereka, banyak peralatan lain telah dijarah. Melihat banyaknya senjata dan amunisi Stark Industries di kamp, orang-orang ini memang tidak membutuhkan senjata konvoi. Komponen kecil, di sisi lain, sangat praktis, dan jumlahnya tidak banyak, itulah sebabnya mereka sangat mudah dijarah. Para penjahat ini karenanya sangat mencurigakan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, drone sudah memeriksa semua tempat yang bisa dijangkaunya. Tapi para penjahat itu seperti tikus, banyak dari mereka tinggal di gua, dan ada juga banyak pintu baja dan penjaga di gua. Tidak ada ruang untuk melarikan diri sama sekali. Saat itu sudah fajar, dan para penjahat sering keluar masuk gua. Akan sangat mudah bagi drone untuk ditemukan jika masuk. Lukas menghela napas. Itu sebabnya dia masih menyukai pangkalan Amerika. Ketika mereka besar, ada banyak ruang untuk bergerak, dan dia dapat dengan mudah menemukan lubang untuk bersembunyi. Lebih baik lagi jika mereka memiliki peralatan pengawasan dan deteksi berteknologi tinggi. Begitu orang menaruh kepercayaan pada peralatan ini, mereka akan tertipu dan kehilangan akal sehat. Tidak banyak kamera pengintai di perkemahan ini, tetapi ada orang di mana-mana, yang merupakan sakit kepala terbesar bagi Luke. Sebelum dia yakin bahwa Taipan itu ada di sini atau mengetahui lokasi tepatnya, pilihan terburuk bagi Luke adalah menyerang secara langsung. Ini adalah bidang yang paling tidak menguntungkan untuk menyelamatkan sandera. Jaringan gua yang rumit dan medan yang kompleks dan terisolasi pasti akan sangat menghambat gerakannya begitu dia terpapar. Pihak lain memiliki terlalu banyak orang, dan kemungkinan besar mereka akan melakukan pertarungan sengit sebelum mereka terbunuh. Tidak seperti geng La, teroris memiliki pola pikir yang berbeda. Jika mereka dipaksa ke sudut, mereka mungkin langsung meledakkan bahan peledak untuk membawa Luke bersama mereka. Dia tidak takut akan hal itu, tetapi dia takut seorang Taipan tertentu akan dikubur hidup-hidup di dalam gua. Luke menggunakan kemampuan Tony setiap hari untuk membuat satu set baju besi demi satu. Dia juga menggunakan nama Tony untuk menangkis banyak masalah saat dia bertugas sebagai detektif. Perusahaan telepon yang bernilai miliaran itu juga dibangun dengan keahlian Tony. Lebih penting lagi, dia pasti perlu memoles kemampuan Tony di masa depan. Bagaimana dia bisa membiarkan sesuatu terjadi pada pria hebat ini? Dia hanya bisa diam-diam menyebarkan drone mini di sekitar gua untuk memantau situasi di kamp dari jarak ratusan meter. Matahari pagi sudah terbit di atas pegunungan di kejauhan. Itu adalah hari yang cerah lagi. Di sebuah gua tersembunyi di luar lembah, Luke melihat umpan pengintai. Dia memiliki sepotong besar coklat di mulutnya dan sebotol air mineral di tangannya saat dia perlahan makan dan minum. Dengan fisik yang jauh melebihi orang biasa, dia mengkonsumsi jauh lebih banyak energi daripada orang biasa. Makan 3 kali sehari hanyalah makanan pokok. Ketika dia senggang, dia harus mengeluarkan camilan berkalori tinggi untuk mengisi kembali energinya. Tiba-tiba, dia melihat di pengawasan memberi makan 3 orang berlari keluar dari gua dan meneriakkan sesuatu saat mereka bergegas ke gua lain. Menyingkirkan bungkus coklat, Luke membuka mulutnya dan menjejalkan setengah sisa coklat ke dalam mulutnya. 3 penjahat bergegas ke dalam gua, dan lebih dari 10 penjahat mulai berkumpul di sekitar pintu masuk. Tak lama, seorang penjahat botak bergegas dari sisi lain dan mulai mengarahkan penjahat lainnya. Ledakan. Ada suara keras dari gua. Tertegun sejenak, si botak melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar para penjahat masuk. Suara tembakan terdengar di dalam gua. Para penjahat di luar gua juga masuk. Setelah keheningan singkat, suara tembakan terdengar lagi. Segera, pemimpin kriminal botak diseret keluar dari gua oleh 2 penjahat. Dia meneriakkan sesuatu, dan para penjahat dengan cepat mengelilinginya. 2 drone mini sudah mengintai di dekat gua. Ada pintu baja dan penjaga di pintu masuk gua ini. Drone tidak bisa masuk sebelumnya, jadi Luke tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Pada saat itu, Ai menerjemahkan sebagian besar kata yang diambil drone dari teriakan itu. Gua, musuh, tidak dapat dihancurkan, dan manusia besi, hanya dapat membuktikan satu hal, seorang Taipan kemungkinan besar berada di gua ini, dan bahkan telah menyusun versi baju besi logam yang sangat sederhana dan tidak canggih. Luke berdiri, dan dengan pikiran, selimut,
tablet, dan ketel yang dia taruh di gua menghilang. Pada saat yang sama, White Wolf Armor muncul di punggungnya. Armor serigala putih, aktifkan. White Wolf Armor dengan cepat berubah untuk menyelesaikan penyamaran. Luke menyalakan sistem kamuflase optik dan melompat keluar dari gua saat sistem jet masuk dan dia lepas landas. Jika Sang Taipan telah membuat versi orang miskin dari Iron Man Armor generasi pertama untuk melindungi dirinya sendiri, kekhawatiran terbesar Luke telah hilang. Memikirkan itu, dia diam-diam melintasi punggungan dan dengan cepat meluncur ke bawah. Di luar gua, para penjahat dengan gugup mencengkeram senjata mereka dan membidik pintu masuk. Raza yang berkepala botak masih membuat gerakan tangan. Dia tidak idiot. Setelah bawahannya mengeluarkannya, dia kembali normal dan dengan tegas mengerahkan anak buahnya. Tidak peduli siapa bongkahan besar logam itu akan baik-baik saja selama mereka membunuhnya. Rudal Jericho dilempar ke belakang kepalanya, saat ini, dia hanya ingin menyingkirkan monster yang telah membunuh lebih dari 10 anak buahnya. Di kedalaman gua, ada gemuruh dan suara logam beradu. Jari-jari menekan sedikit lebih pada pelatuk senjata mereka, para penjahat siap menembak. Tapi saat berikutnya, api datang. Dengan suara whoosh, pilar api besar melonjak keluar dari gua untuk menutupi jarak yang luas, memaksa para penjahat di dekat pintu masuk untuk mundur. Seorang pria berbaju besi melangkah keluar, penyembur api di kedua tangan menyapu para penjahat di kedua sisi. Ah! Dengan serangkaian jeritan, lebih dari 10 penjahat dibakar saat mereka berguling-guling di tanah. Luke segera mempercepat langkahnya ketika dia melihat pria timah mentah ini dan reaktor bundar yang mencolok di dadanya. Tony adalah satu-satunya yang bisa membuat reaktor seperti itu dan meletakkannya di dadanya. Api! Bunuh dia! Raung pemimpin kriminal botak di pintu masuk gua. Para penjahat segera mengikuti perintah dan mengarahkan senjata mereka ke Tony, yang berada di luar gua. Peluru-peluru itu mengenai baju besi Tony dan bunga api beterbangan. Itu adalah hal yang baik bahwa meskipun baju besi itu sederhana dan kasar, itu tebal dan sangat berat. Peluru senapan biasa hanya bisa menimbulkan sedikit getaran. Di hadapan peluru, Tony melangkah maju, dan penyembur apinya mengubah segala sesuatu di jalannya menjadi lautan api. Tetapi sesaat kemudian, para penjahat yang telah pulih dari serangan yang berapi-api ini mulai membalas. Setelah senapan mesin M2 ditembakkan dari lereng yang tidak jauh, gerakan Tony langsung terhambat. Bab 814, naik ke surga dan hampir menjadi abadi. Bahkan baju besi berat tidak bisa menahan peluru senapan mesin berat. Tubuh Tony bergetar hebat, memberikan lebih banyak kesempatan bagi penjahat lain untuk menyerang. Melihat senapan mesin tidak lebih dari 50 meter jauhnya, Tony sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Penyembur api adalah satu-satunya senjata jarak jauh yang bisa dia buat dari bahan mentah yang diberikan penjahat kepadanya dalam waktu singkat, tapi mereka tidak bisa mencapai senapan mesin yang jaraknya lebih dari 50 meter. Jika ini terus berlanjut, armor yang terbuat dari bahan biasa ini akan segera ditembus oleh senapan mesin berat. Tatapannya tanpa sadar jatuh pada tombol merah di lengan kirinya. Meninggalkan, pikirnya dengan enggan. Tiba-tiba, dia merasakan tusukan berat di pahanya. Dia melirik ke bawah dan melihat lubang peluru kecil di baju besi. Untungnya, peluru itu tidak sepenuhnya menembus armor, dan kulit tebal di dalamnya menahan dampak dari lapisan luar yang hancur. Meski pahanya sakit, dia masih bisa bergerak. Tony menggertakkan giginya. Tunggu sampai saya kembali dengan Mark II, kalian semua akan menangis saat itu. Dia menghentikan penyembur api di tangan kanannya dan dengan cepat mengaktifkan tombol merah di lengan kirinya. Kemudian, dia meningkatkan penyembur api di kedua lengannya secara maksimal dan membakar sekelompok kotak amunisi tidak jauh. Ini adalah sesuatu yang diproduksi oleh perusahaannya, tentu saja, dia tahu betul mana yang akan meledak dengan mudah pada suhu tinggi. Ledakan. Sebuah kotak amunisi akhirnya tidak bisa menahan suhu tinggi dan meledak. Ada serangkaian ledakan, dan para penjahat di sekitarnya tidak bisa tidak bersembunyi di bunker terdekat, dan tidak lagi menyerang Tony. Di awan debu dari ledakan, jet di kaki Tony mulai bergerak. Kekuatan besar mendorong baju besi berat dari tanah dan output terus meningkat. Dalam waktu kurang dari 2 detik, bongkahan baja itu terlepas dari hambatan gravitasi dan tiba-tiba melayang ke udara. Di tanah, ada ledakan yang lebih dahsyat dari kotak amunisi, dan gelombang kejut mendorongnya maju lebih cepat. Segera, dia menyapu punggung bukit di satu sisi lembah dan benar-benar meninggalkan neraka ini di bumi. Luke mencapai pinggiran lembah dan mematahkan leher salah satu penjahat di pos pengamatan. Dia meraih senapan penjahat dengan satu tangan dan mengambil 2 klip dari dada penjahat dengan tangan lainnya.
Ini adalah produk Stark Industries kelas 1. Itu memiliki tujuan yang lebih baik dan lebih lembut untuk ditangani daripada senapan biasa. Luke belum pernah menggunakan yang seperti ini sebelumnya. Gengla jarang menggunakannya karena mudah dilacak. Pada saat itu, hampir semua penjahat di lembah memiliki senjata seperti ini, dan Luke dengan tegas mengambil satu untuk dimainkan sendiri. Dengan cara ini, dia tidak akan meninggalkan petunjuk apapun. Luke percaya bahwa setelah Taipan itu diselamatkan, militer Amerika dan tim investigasi selanjutnya akan membalikkan seluruh lembah. Pilihan terbaik adalah menggunakan senjata apapun yang tergeletak di sekitar. Mengangkat pistol, Luke segera menarik pelatuknya. Bang, bang, bang. Setelah 3 tembakan berturut-turut, kacamatanya segera mengiriminya umpan balik pada pukulan, dan program pintar baju besi juga memberinya jangkauan deviasi senapan. Untuk senapan yang diproduksi secara massal, ia memiliki presisi yang luar biasa. Puas, Luke melepaskan tembakan tanpa ragu-ragu. Saat Luke berusaha masuk ke dalam, para penjahat ditembak di kepala satu persatu sebelum mereka menyadarinya, dan tidak memiliki kesempatan untuk membunyikan alarm. Pada saat dia menyelesaikan 2 klip, lebih dari 20 penjahat telah terbunuh. 2 penjahat sedang memutar senapan mesin mereka untuk fokus pada Tony di sisi lain. Tapi begitu mereka memutar senjata mereka, mereka ambruk di karung pasir. Luke mengisi ulang senapannya. Setelah menyesuaikannya sejenak, dia membidik penembak yang menembaki Tony dan menarik pelatuknya. Bang, bang, bang. 2 lubang muncul di kepala penembak, dan dia dikirim terbang. Namun, peluru terakhir hampir menembus pelindung kaki Tony, yang membuat sang Taipan bertekad untuk melarikan diri. Tepat ketika Luke akan terus membunuh penjahat paling rajin di sekitar Taipan, Tony meledakkan amunisi di lapangan. Saat berikutnya, sebongkah besar besi melayang ke langit dan terbang keluar dari lembah. Luke tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya saat dia mengikuti lintasan Taipan itu. Dia berteriak, "Apakah kamu gila? Anda berani terbang begitu tinggi ketika Anda begitu besar?" Dia tidak bisa percaya bahwa baju besi mentah yang dibuat dengan tergesa-gesa ini memiliki sistem penerbangan. Tanpa bantuan Jarvis, Tony akan jatuh ke kematiannya jika dia terbang begitu tinggi. Pada saat dia memanggil, Taipan itu sudah terbang 100 meter ke langit dan masih berakselerasi. Luke membuang pistolnya dan melompat tinggi ke udara. Dia menyalakan mode burst jarak pendek dan terbang ke arah Tony. Di udara, Tony hanya bisa mengutuk. Jet di kaki setelan ini terlalu kasar. Itu bukan karena keahliannya, tetapi karena sebagian besar bahan bakunya tidak memenuhi standar. Segera setelah armornya dipercepat, Tony tahu bahwa dia dalam masalah. Setelah akselerasi normal, Jet harus segera mengurangi output sehingga armor bernama Mark 0 akan jatuh pada kecepatan yang lambat. Sebelum setelan itu menyentuh tanah, sistem propulsi Jet akan melepaskan satu ledakan energi dan menyelesaikan manuver super, lompat jauh ini. Tapi sekarang sistemnya tidak berfungsi karena suatu alasan, outputnya tidak berkurang setelah Tony lepas landas. Sebaliknya, api meledak lebih ganas. Tidak, Mark 0 membubung ke langit di tengah tangisan sedih sang Taipan, dan segera pecah 300 meter. Pada saat itu, jet yang tidak berfungsi akhirnya mati karena kelebihan beban. Setelah melonjak 100 meter lagi, momentum Mark 0 secara bertahap melambat, dan kemudian mulai turun. Tony melolong putus asa. Mereka berada di ketinggian 400 meter. Mark 0 bukanlah Mark 2, dan tanpa bantuan jet, tidak ada buffer sama sekali. Jika dia jatuh seperti ini, satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian. Sial, kenapa akhir-akhir ini saya kurang beruntung? Pikiran itu tidak bisa tidak melayang di benak Taipan saat pasir kuning semakin dekat. Dia tidak bisa membantu tetapi menahan napas. Jika dia mendarat di pasir pada sudut yang tepat dan membiarkan Mark 0 berguling menuruni lereng, kecil kemungkinan dia bisa selamat. Tony, yang tidak pasrah dengan nasibnya, mencoba menyesuaikan posturnya di udara dan bersiap untuk tabrakan terakhir. Apakah kamu bunge jumping? Sebuah suara tiba-tiba terdengar tidak jauh. Bahkan saat dia jatuh, Tony mendengarnya dengan jelas. Dia menoleh dan melihat sepasang sayap perak. Malaikat penghakiman. Tony tanpa sadar memanggil. Tapi dia mengutuk dalam hati dan mengembalikan perhatiannya pada tabrakan yang akan datang. Apakah dia hidup atau mati terserah dia. Bab 815, jangan terima aku terlalu cepat, dan hubungan bisnis murni. Mata Tony melebar dan tubuhnya menegang. Paling-paling dalam 2 detik, dia akan menyelesaikan kritis 400 meter, tanpa dukungan, jatuh di ketinggian. Tiba-tiba,
Ada dorongan dan tarikan di belakangnya. Jatuh dalam lengkungan, Mark Nol tiba-tiba melambat saat semakin mendekati pasir. Tony tertegun sejenak sebelum dia dengan cepat mengerti. Malaikat penghakiman yang terbang mendorongnya dari belakang. Hanya dengan mencelupkan lebih rendah, dia akan memiliki lebih banyak waktu untuk mengimbangi inersia besar yang disebabkan oleh penurunan Mark Nol. Lukas tidak punya pilihan. Ledakan terakhir Taipan itu terlalu dahsyat. Hanya dalam beberapa detik, dia mengirim dirinya 400 meter ke udara. Kemudian, mesin mati dan Tony mulai terjun bebas. Dengan jetnya, Luke hanya bisa berlari dari samping untuk menyelamatkan Mark Nol demi menyelamatkan nyawa sang Taipan. Namun, sistem jet White Wolf Armor jauh lebih rendah daripada Iron Man Armor Tony. Ini karena armor Taipan memiliki reaktor palladium, dan White Wolf Armor tidak. Tentu saja, Luke tahu cara membuat reaktor busur generasi pertama, tetapi dia belum mendapatkan palladium apapun. Ini adalah bahan nuklir. Masalah terbesar dengan benda ini bukanlah karena langka, tetapi karena produksi dan penjualan palladium dikontrol secara ketat oleh semua pemerintah. Setiap transaksi pasti akan dicatat, dan tidak banyak lembaga atau organisasi yang bisa menggunakannya. Tidak masalah bagi Tony untuk menggunakan sedikit palladium. Misalnya, ketika Stark membuat rudal tertentu, jumlah palladium yang digunakan sangat kecil, sekitar 0,15 gram di setiap rudal. Tetapi jika Luke ingin membelinya dari orang lain, dia akan dengan mudah menarik perhatian. Hanya FBI dan CIA yang tahu berapa banyak ikan besar yang mereka tangkap dengan bahan sensitif ini sebagai umpan. Jika Luke berani membelinya dari pasar gelap, dia pasti akan menjadi target, karena mereka yang akan membeli barang ini pada dasarnya tidak akan menggunakannya untuk hal yang baik. Kebanyakan pedagang senjata, bahkan yang terburuk sekalipun, tidak akan menjualnya dengan santai. Luke, yang tidak memiliki reaktor busur, hanya bisa menggunakan sistem jet ini yang jauh lebih efisien daripada baju besi Iron Man. Faktanya, masalah paling sulit dengan penerbangan berkecepatan tinggi adalah pasokan energi. Selama ada energi yang cukup untuk propulsi, dan kuantitas yang cukup untuk menggantikan kualitas, beberapa lusin setelan kelas 3 di medan perang tidak akan kalah praktisnya dengan Mark I milik Tony, mereka juga hanya akan menjadi sebagian kecil dari biaya. Luke tidak arogan dan tidak akan meremehkan kemewahan Tony, dia ingin baju besinya sendiri menjadi sekuat suatu hari nanti. Dengan bantuan Luke, Tony terus maju beberapa puluh meter lagi di Mark Nol sebelum dia menabrak pasir. Untungnya, dampaknya tidak terlalu besar, dan Mark Nol membuat kakinya tersangkut di pasir. Luke, yang melepaskan pada menit terakhir, terbang lebih dari 10 meter dengan momentum sebelum dia kembali. Menarik Tony keluar, dia bertanya, "Bagaimana perasaanmu? Kamu tidak akan mati, kan?" Tony akhirnya menghela napas lega dan terbatuk. "Tidak, batuk-batuk, tidak masalah." Luke mengangkatnya dan berlari agak jauh sebelum dia menemukan tumpukan batu untuk menyembunyikan Tony. "Tunggu di sini sebentar, aku akan membersihkan orang-orang itu." Tony tercengang. "Tunggu, kita harus mencari bala bantuan dulu. Ada banyak orang di bawah sana, dan mereka hampir membunuhnya barusan." Dia tidak berpikir itu ide yang baik untuk malaikat penghakiman untuk kembali. Lukas tertawa. "Aku bukan kamu." Dengan itu, dia berlari melewati punggung bukit dan menghilang dari pandangan Tony. Tony memukul bibirnya, menemukan kata-kata pria itu sedikit tidak sesuai dengan keinginannya. Tapi dia baru saja diselamatkan, dan dia tidak punya hak untuk marah. Dia berjuang untuk bergerak sehingga tubuh bagian atasnya berada di bawah bayangan bebatuan, dan dia merasa sedikit lebih baik. Matahari terlalu terang di sini, dan setelah terpapar terlalu lama, dia merasa seperti steak di atas piring logam. Tentu saja, dia bahkan lebih tidak berdaya untuk memperbaiki fakta bahwa selangkangannya panas. Batu itu hanya bisa menutupi bagian atas tubuhnya, jadi dia hanya bisa membiarkan selangkangannya menderita. "Mandi air panas selama seminggu ketika saya kembali." Saat Tony membuat keputusan ini, dia mendengar suara tembakan dari sisi lain gunung. Tapi itu berbeda dari apa yang dia harapkan. Pada awalnya, tembakan itu intens, tetapi setelah 2 menit, itu turun secara signifikan, dan kemudian berhenti sama sekali dalam waktu kurang dari 5 menit. 10 menit kemudian, Luke muncul lagi dari punggung bukit dan meluncur ke arah Tony. Setelah memeriksanya sejenak, dia bertanya, "Bukankah kulit logam itu hangat?" Tony tampak berkonflik. "Aku tidak bisa melepasnya tanpa bantuan." Lukas mengangguk. "Itu benar. Lagi pula, Anda membangunnya dengan tangan Anda sendiri dalam keadaan darurat. Ayo pergi. Aku akan membawamu kembali untuk mencari alat." Mengambil Tony lagi,
Luke mengaktifkan jet dan perlahan terbang kembali ke lembah. Melihat pemandangan di sekitarnya, Tony mau tidak mau bertanya, ada apa dengan mesin jetmu? Lukas segera mengerti. Terlalu lambat. Sejak hari itu dirancang, itu tidak dimaksudkan untuk menanggung beban 2 orang, apalagi sebongkah besi besar ini padamu. Petik 2. Tony tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ketika orang ini terbang sendirian, dia cukup cepat. Sebagai sistem penerbangan satu orang yang berfokus pada kelincahan, itu adalah yang terbaik. Secara alami, Mark 0 yang memperlambatnya. Tanpa paduan titanium emas khusus untuk menjamin perlindungan yang memadai, Tony hanya bisa menebus kekurangan massa dengan berat, jadi Mark 0 lebih dari 3 kali lebih berat daripada Mark 2. Tapi tanpa cangkang tebal ini, dia tidak akan mampu menahan tembakan senapan mesin berat tadi. Setelah melintasi punggungan dan meluncur ke bawah, mereka akhirnya mempercepat. Tony tidak bisa tidak bertanya, siapa kamu? Kenapa kau menyelamatkanku? Luke berkata, apakah kamu tidak melihat saya di TV? Mereka semua memanggilku malaikat penghakiman. Tony tidak terbiasa dengan kecepatan percakapan ini. Apakah dia pernah bertingkah seperti fanboy sebelumnya? Luke berkata, baiklah, aku hanya bercanda. Anda bisa memanggil saya Serigala Putih. Tony Stark memenuhi syarat untuk mengetahui nama kode saya. Tony bertanya, apakah Anda mengenal saya, Tuan Serigala Putih? Lukas tertawa. Industri bintang. Hanya sedikit orang di dunia yang tidak mengetahuinya. Setelah keheningan singkat, Tony berkata, terima kasih. Luke berkata, jangan terlalu cepat berterima kasih padaku. Saya pikir yang terbaik adalah jika kita mempertahankan hubungan bisnis murni. Tony, apa? Orang-orang yang berteman dengan Tony seringkali harus mencari tahu setelah perilaku busuknya, termasuk pacar. Luke tidak berpikir itu adalah pilihan yang baik untuk menjadi temannya. Selain itu, ini adalah pertama kalinya White Wolf dan Tony bertemu, jadi dia harus bersikap seolah dia tidak akrab dengan Taipan itu.